Berikut ini narasi tentang Ismail Al-Faruqi, seorang pemikir Muslim kontemporer yang sangat berpengaruh dalam isu integrasi ilmu, Islamisasi pengetahuan, dan identitas peradaban Islam di era modern. Penjelasan ini akan dibagi ke dalam bagian-bagian agar mudah dipahami secara runut dan logis. Bagian 1, latar belakang dan pendidikan awal. Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina pada tahun 1921 dalam keluarga yang religius dan terdidik. Ayahnya adalah seorang qadi, hakim agama, yang menanamkan kepadanya kecintaan pada bahasa Arab Al-Quran dan tradisi keilmuan Islam sejak dini. Namun hidupnya berubah drastis ketika tanah airnya, Palestina, dikuasai oleh Israel. Ia menjadi saksi kehilangan, diaspora, dan kolonialisme. Pengalaman ini membentuk kesadaran intelektual dan politisnya seumur hidup. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Amerika di Beirut, Al-Faruqi pindah ke Amerika Serikat dan kemudian ke Kanada dan Prancis, menimba ilmu filsafat, teologi, dan sejarah agama-agama. Ia meraih gelar doktor di Indiana University dan belajar di Universitas Harvard serta Universitas Al-Azhar. Bagian 2, krisis identitas dan visi peradaban. Pengalaman Al-Faruqi di Barat membawanya pada satu kesimpulan penting. Umat Islam menghadapi krisis identitas peradaban. Bukan karena Islam kekurangan nilai, tapi karena ilmu, budaya, dan sistem pendidikan umat Islam telah terfragmentasi, berdiri terpisah antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Ia lalu bertanya, bagaimana umat Islam bisa bangkit jika akalnya tercerai dari wahyu, jika universitas tidak mengenal Quran dan pesantren tidak mengenal dunia? Jawaban yang ia kembangkan menjadi proyek intelektual seumur hidupnya, Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagian 3, Islamisasi ilmu gagasan inti. Bagi Al-Faruqi, ilmu pengetahuan modern sebagaimana dikembangkan di Barat telah menjadi sekuler dan reduktif, mengabaikan nilai-nilai ilahiyah, etika, dan makna spiritual. Sebaliknya, di dunia Islam, ilmu agama terperangkap dalam tradisionalisme yang tertutup dari perubahan zaman. Dalam karya terkenalnya Islamization of Knowledge, Al-Faruqi mengajukan langkah strategis. 1. Menguasai ilmu modern dalam berbagai bidang, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Mengkaji kembali khazanah Islam klasik, tafsir, hadis, fikih, filsafat. 3. Mereformulasi ilmu-ilmu modern berdasarkan worldview Islam, nilai-nilai tauhid, keadilan, rahmat, dan tanggung jawab moral. 4. Membangun kurikulum terpadu di lembaga pendidikan. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Tujuannya bukan membuat Islam jadi ilmu fisika, tetapi menghidupkan ilmu dalam kerangka tauhid dan misi kemanusiaan Islam. Bagian 4, tauhid sebagai asas filsafat Islam. Al-Faruqi meletakkan tauhid sebagai fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam. Tauhid bagi Al-Faruqi bukan hanya ajaran teologis, melainkan sistem pandang hidup worldview yang memengaruhi cara berpikir, menilai, dan bertindak. Ia menyebut ini sebagai tauhidic worldview, sebuah cara memahami alam, manusia, dan masyarakat dalam kesatuan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dari prinsip ini, ia menentang dualisme antara dunia dan akhirat, agama dan sains, akal dan wahyu, karena semua itu dalam Islam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang satu dan utuh. Bagian 5, pembelaan terhadap identitas peradaban Islam. Al-Faruqi juga seorang pembela identitas budaya dan peradaban Islam. Dalam bukunya, Al-Tauhid, Its Implications for Thought and Life, ia menunjukkan bahwa umat Islam punya warisan pemikiran dan seni yang luar biasa, dari arsitektur hingga etika, dari sains hingga spiritualitas. Namun, penjajahan dan imitasi terhadap Barat membuat umat Islam kehilangan rasa percaya diri. Ia menyerukan agar umat Islam membangun kembali peradabannya, bukan dengan nostalgia masa lalu, tapi dengan mengintegrasikan nilai Islam ke dalam struktur modern. Bagian 6, karya-karya penting dan warisan intelektual. Beberapa karya kunci Ismail Al-Faruqi: Islamization of Knowledge, gagasan dan langkah praktis Islamisasi ilmu; Al-Tauhid, Its Implications for Thought and Life, dasar metafisika Islam modern; Christian Ethics, a historical and systematic analysis of its dominant ideas, menunjukkan kedalaman pemahaman lintas agama; Cultural Atlas of Islam, karya besar tentang peradaban Islam dari aspek sejarah, seni, arsitektur, dan budaya. Bagi inspirasi dan pengaruh, tokoh dan kejadian yang menginspirasinya dalam hal integrasi ilmu sosial dan sejarah Islam. Muhammad Iqbal karena semangat pembaruan pemikiran Islam.
tragedi Palestina yang membentuk kesadaran identitas dan perlunya peradaban Islam bangkit secara utuh. Pengalaman akademik di Barat yang menyadarkannya akan krisis epistemologi dan dominasi sekularisme. Akhir hayat dan martir ilmu. Ismail Al-Faruqi dan istrinya, Lois Ibsen Al-Faruqi, seorang ahli musik Islam, dibunuh secara tragis di rumah mereka di Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1946. Banyak yang menyebutnya sebagai syahid dalam medan ilmu, karena ia wafat di tengah perjuangannya membangun institusi dan gerakan intelektual Islam global. Ia meninggalkan warisan besar, lembaga International Institute of Islamic Thought (IT), gagasan islamisasi ilmu, dan ribuan murid yang melanjutkan perjuangannya di seluruh dunia. Kesimpulan pemikiran, singkat dan jelas. Umat Islam tidak akan bangkit hanya dengan semangat, tetapi dengan ilmu yang berakar pada tauhid dan bertujuan membangun dunia yang adil dan bermakna. Ismail Al-Faruqi mengajarkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tapi peradaban ilmu dan etika, yang harus dihidupkan kembali dengan akal, iman, dan kerja kolektif. Jika kamu tertarik, saya bisa bantu menyusun versi ringkas narasi ini sebagai bahan kuliah, pamflet dakwah intelektual, atau e-book pemikiran Al-Faruqi. Mau saya bantu lanjutkan?